Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman warung politik, sobat-sobat semuanya, warga internet, gimana kabarnya? Gila, beberapa hari ini wih, itu lagi rame banget ya masalah cerdas cermat yang ada di Pontianak. Aduh, itu pengen gue bahas, cuman gue kalau pulang kerja capek banget. Tapi di kesempatan kali ini yuk kita coba tonton rame-rame, terus kita reaksi apa sih sebenarnya yang terjadi di sana ya guys ya. Langsung aja kita masuk ke video pertamanya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Juri, izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. DPD dibilangnya DPR. Bapak. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Baik. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Hah? Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Jadi mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Oh, saya paham. Paham. Kenapa ibu ini bilang artikulasinya itu tidak jelas? Jadi sebenarnya ibu ini tidak menyimak jawaban adiknya di saat jawabannya pertama diucapkan. Di saat jawaban pertama diucapkan itu terdengar jelas banget. Tapi pada saat juri pria bertanya sekali lagi untuk memastikan, nah si adiknya baru berbicara dengan cepat untuk apa? Untuk menghemat waktu mungkin kan? Ya karena jawabannya udah diucapin di awal. Si adik ngomong cepat itu kan di jawaban kedua untuk memperjelas bahwasannya jawaban dia itu sama dengan jawaban tim sebelah. Tapi kenapa Ibu Indri malah fokus ke jawaban kedua dengan bilang artikulasinya nggak jelas? Emang agak cepat aja jawaban kedua, cuman kan jawaban yang intinya kan jawaban yang pertama, Ibu. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Ini namanya kita mengkocak bareng-bareng ya. Ternyata ini nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tahun 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat. Nah, yang viral bukan cuma yang protes ya, tapi sampai ke MC, juri, bahkan MPR RI sendiri akhirnya turun tangan dan ngeluarin klarifikasi resmi atas kejadian ini. Coba kita kita coba tonton dari sisi yang lain ya. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya.
Artikulasi diperhatikan. Dari Rafni, setelah kuulang ternyata sama jawabannya. Juri ngantuk. Emang ngantuk. Itu bukan ngantuk, itu rambut nutupin telinga. Gak etis lah juri. Artikulasi. Apa maksudnya? Ya, artikulasi adalah cara kita mengucapkan gitu loh. Cara kita menyampaikan sesuatu. Itu tidak ada kata-kata yang belibet. Tidak ngomongnya cepet-cepet. Nah, kalau pengen lihat artis yang artikulasinya bagus, coba kalian tonton Isyana Saraswati. Dari Last Miniminal, jawaban sama, beda di suara, kelantangan, dan cepat lambatnya dalam menyampaikan jawaban. Ya begitulah, juri tetap bertahan dengan keputusan untuk menutupi kesalahannya. Biasanya tim akan berpihak pada juri. Jurinya gak mau disalahin, padahal emang salah. Ya emang salah itu jurinya. Nah, jadi akibat kejadian ini teman-teman semua, ternyata netizen itu sampai nyerang Instagram atau bahkan akun TikToknya si MC. Kayaknya cuman MC-nya doang yang punya akun medsos ya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? MC-nya klarifikasi dengan pernyataan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Melalui unggahan ini saya Cindy Lutfiana selaku MC pada kegiatan Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2026. Mohon izin untuk menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan saya yang beredar luas di media sosial saat pelaksanaan babak final berlangsung. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan saya, terutama yaitu mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Yang itu. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Perkataan Mbak Cindy yang itu tuh loh yang kayak ngegampangin banget. Aturannya kan sebagai MC ya. Memang MC itu kan memimpin jalannya acara ya. Dia memimpin semuanya, dia ngasih komando, dia ngasih arahan, dia ngasih kesempatan kepada pihak-pihak yang akan berbicara ataupun yang akan protes di sini. Nah, aturannya dia juga harusnya mendengar dong jawaban adik-adiknya. Karena kan jawabannya nggak panjang-panjang banget ya. Yang seharusnya tidak patut saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai MC pada kegiatan tersebut. Saya menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, bahkan melukai perasaan berbagai pihak. Khususnya adik-adik peserta lomba, guru-guru pembimbing atau pendamping, kebalik kan, guru-guru pendamping atau pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak, serta seluruh masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti dan memberikan perhatian terhadap kegiatan ini. Atas kejadian tersebut, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa kecewa, tersakiti maupun terdampak oleh ucapan-ucapan saya. Peristiwa ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk lebih berhati-hati, bijaksana, serta lebih cermat dalam memilih dan menggunakan diksi ketika menjalankan tugas di ruang publik. Besar harapan saya, permohonan maaf saya ini dapat diterima dan saya berkomitmen untuk menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi terhadap diri saya agar dapat bersikap lebih baik dan bijak ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata netizen, ya pakai teks, pakai video dong kak biar artikulasinya terdengar jelas. Guys, yang ngomong artikulasi itu kan si juri yang perempuan. Nah mbak ini kan dia terfokus pada yaitu mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja yang itu loh. Kalau mau nyerang dengan kata-kata artikulasinya tuh serang yang ono gitu, yang ono. Ini sampai ada yang ngoreksi penulisannya. Emang netizen dicari-cari bener. Masya Allah. Minus 1000, tidak ada artikulasi, hanya tulisan. Semangat kak, big hak buat kakak, hak. Jujur kasihan banget sama karir kakaknya, padahal kakak sangat kompeten. Apa mungkin itu cuma perasaanku aja ya? Intinya teman-teman, Mbak Cindy udah klarifikasi dan sudah meminta maaf. Dan sekarang apakah ada klarifikasi dan permintaan maaf dari 3 juri itu? Coba kita cek dulu ya. Nah sebelum itu di sini Mbak Cindy juga ngupload klarifikasi dan permohonan maaf terkait lomba cerdas cermat yang di-up langsung, yang diposting langsung oleh akun MPR RI. Tuh baca sendiri ya. Apa sih inti dari klarifikasi dan permohonan maaf yang ditulis oleh MPR RI ini? Ternyata panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI itu telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini.
Kakak jangan kena mental sama komen netizen ya. Mereka sudah sangat kompeten dalam berkomentar. Jadi kalau kakak sedih baca komennya, mungkin itu cuma perasaan kakak aja. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Bagus, kita kawal yuk biar gak ada job. Rezeki di tangan Allah. Allah yang mengatur rezekinya. Kak, kalau dihujat mungkin itu hanya perasaan kakak aja. Ya. Nah, setelah kasus ini viral, muncul satu sosok bernama Rifki Nizami Karsayuda yang merupakan anggota MPR dan alumni dari sekolah si adik tadi. Dan ini adalah penyampaian beliau. Coba kita dengarkan dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota DPR MPR RI, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. 1-2 hari terakhir kita mendapatkan banyak sekali video yang sangat viral terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di babak final tingkat provinsi Kalimantan Barat, di mana adik-adik kami dari SMA Negeri 1 Pontianak telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang jawabannya baik secara konstitusional maupun normatif benar, namun kemudian oleh juri dinyatakan salah. Juri budak. Sementara grup yang lain dari SMA yang lain menjawab dengan jawaban yang persis serupa, tapi kemudian dinyatakan benar dan mendapatkan nilai sempurna. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Saya telah berkomunikasi dengan Biro Persidangan MPR RI yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Mereka saya minta untuk segera membuat klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun institusi MPR sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini harus meminta maaf kepada publik bahwa kualitas lomba cerdas cermat yang selama ini diapresiasi oleh publik, diapresiasi oleh seluruh siswa-siswi SLTA di Indonesia untuk menjadi jembatan kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan pilar kebangsaan yang lain itu menjadi sangat penting untuk kita pertahankan. Sayang sekali, hanya karena peristiwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat final di Kalimantan Barat ini, ikhtiar yang kami lakukan sebagai anggota MPR RI maupun institusi MPR RI menjadi tercederai. Karena itu, yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI terkait hal ini. Sampaikan kronologi secara utuh kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, saya meminta juri yang kemudian sangat fatal memberikan penilaian dan tanggapan untuk kemudian meminta maaf dan klarifikasinya. Akui bahwa Anda salah. Yang ketiga, kami meminta kepada MPR RI untuk memblacklist juri tersebut untuk tidak bisa lagi digunakan. Ini presiden buruk dan saya kira apapun alasannya ini mencederai intelektualitas dan nilai-nilai konstitusionalisme yang kita anut selama ini. 3 hal inilah saya kira yang harus segera dilakukan untuk kemudian memberikan klarifikasi kepada publik dan kepada adik kita dari SMA Negeri 1 Pontianak yang telah memberikan jawaban yang benar namun disalahkan. Saya kira institusi MPR harus memberikan reward atau penghargaan yang pantas kepada dia. Dan dia harus dijadikan duta 4 pilar kebangsaan tingkat SLTA setidaknya di tingkat Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini segera mendapatkan hasil, karena bagaimanapun kita harus akui bahwa ada kesalahan yang dilakukan dan karena itu harus ada segera perbaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengar sendiri ya, dengar. Itu juri-juri dengar nggak? Anda diminta untuk klarifikasi, minta maaf dan mengakui kesalahan Anda tanpa banyak cacicu. Komentar-komentarnya ya, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan.
Harusnya kan langsung dicek dulu, kenapa nunggu acara selesai. Kan bisa dilihat siaran ulangnya. Ingat, keputusan juri adalah final. Itu kata si bapak itu kan tadi. Viral dulu baru minta maaf. Syarat juri, fokus dan sehat telinga. Setuju. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuat jus tomat? Silakan Teguh C2 untuk membuat jus tomat. Siapkan blender, masukkan tomat, masukkan air, masukkan gula sedikit. Baik, jawaban diterima. Kepada Dewan Juri. Untuk skor minus 7.000. Minus 7.000. Gimana sih? Pres. Lempar ke regu B2. Untuk membuat jus tomat, siapkan blender, masukkan tomat, masukkan air, masukkan gula sedikit. Jawaban diterima. Bagaimana Dewan Juri? Untuk skor poin 1 juta. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin Dewan Juri, tadi jawaban saya sama dengan jawaban regu B2. Saya tadi tidak mendengar blender. Saya dengarnya ember. Tapi tadi saya jawab blender Dewan Juri. Lah, ember saya dengar. Ya nggak sih? Peserta, mungkin itu hanya perasaan Anda saja. Saya tadi tidak mendengar blender, saya dengar bartender. Ananda, kalau menjawab itu, tolong diperhatikan diskontelnya. Apa? Tolong diperhatikan diskontelnya. Tadi kamu dari Do kan? Plan. Coba mas. Blender. Asai. Coba. Cara apa sih ini? Acara apa sih ini? Pras. Komenannya ya. Aduh emang ya, jurinya belum ngopi kali. Saya juga belum ngopi nih. Keren, langsung jadi parodinya. Tapi kurang artikulasinya loh. Gila, muka gue udah kayak udang rebus di sini, cowok. Tawa terus merah. Pras, nice job, Pras Teguh. Adik-adik, kakak-kakak host. Ini nih. Ternyata guru pendamping juga sudah memprotes, tapi Dewan Juri tetap menolak. Oh, shit. Sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab. Oh, guys, lihat guys. Udah angkat tangan. Guru pembimbingnya udah angkat tangan. Jawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Iya, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat. Ikat rambutnya, Bu. Serius, rambut ibu nutupin kuping. Dan tidak dapat diganggu-gugat ya Ibu, mohon maaf. Baik, kita junjung sportivitas untuk lomba ini, mohon Apa mbak? Junjung sportivitas. Komenannya inisial A, MC cowok. Untung waktu itu gue diem aja kagak ngomong apa-apa. Asli. Ini kalau sampai MC cowok yang ngomong, habis medsos ya. Ahaha, dia lagi sujud syukur kayaknya. Asli. Orang yang normal di acara ini cuman peserta dan juga MC cowok. Ibu guru pendamping tolong jangan protes kepada Dewan Juri, sebab mau bagaimanapun keputusan Dewan Juri keputusan yang mutlak. Kepada guru pendamping tolong perhatikan artikulasi, arti, kekuatan, uang, dan relasi. Kalau gak punya uang dan gak punya relasi, jangan harap mau menang. Ini sampai Firza Besari ngomong juga, komentar juga nyalain artikulasi. Itu cerdas cermat atau Indonesian Idol? Habib Hussein, kadang lombanya cerdas cermat tapi jurinya nggak cerdas dan nggak cermat, ngotot pula. Ini kenapa sih yang ada di sana tuh nggak pada ini sih, nggak pada ribut gitu loh, cuman satu guru pendamping doang. Yang lain kenapa nggak komen sih? Kenapanya? Guys, ini ada netizen yang menggabungkan kedua jawaban dari dua tim ini ya. Dan kita coba dengerin sekali lagi nih, sama persis gak? Kota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Kota Badan Sama, 100% sama.
Jurinya. Nah teman-teman, ini nggak selesai sampai di sini ya. Ternyata Komisi 10 DPR dorong cerdas cermat 4 pilar itu ya, itu diulang lagi. Ini videonya nih. Lomba ataupun pertandingan ulang. Turut menyampaikan tentu saja rasa penyesalan ya dan keprihatinan kita atas peristiwa yang tentunya semua sudah memahami ketika lomba cerdas cermat yang dilakukan di Kalimantan Barat. Khususnya kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Pontianak yang dirugikan dari kasus ini, kita mohon maaf. Dan semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI. Khususnya kegiatan cerdas cermat ini saya juga melihat di seluruh wilayah, termasuk di dapil saya di Kalimantan Timur. Anak-anak semua merasa sangat bersemangat ya dan berkompetisi secara serius dan tentunya diharapkan segala prosesnya berjalan secara adil. Izinkan tentunya kami memperbaiki segala proses yang akan dijalani ke depan sehingga kita betul-betul akan mendapatkan yang terbaik dan semua peserta tentunya karena sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin, kalian semua adalah juara. Nggak gitu dong Bu, enak aja juara. Komentar dari Main Store Official. Loh kok diulang, tinggal koreksi nilainya lagi. Itu grup C jadi poin 85 dan grup B jadi 80. Udah, tinggal gitu doang. Kok susah banget sih? Ya Allah. Juri 1, Indri Wahyuni. Juri 2, Triyatni. Juri 3, Diastasita. MC Cindy Lutfiana dan Said Ahmad. Cuman satu yang selamat, Abang Said Ahmad. Untung saya nggak bilang apa-apa. Nah tadi kan Bang Rifki sudah wanti-wanti kepada Dewan Juri untuk klarifikasi, meminta maaf dan juga mengakui perbuatannya yang salah ya. Nah nggak sampai di sana, ternyata Bang Rifki ini juga memberikan sesuatu kepada siswi yang terzolimi tadi. Ini videonya kayak gini nih. Selamat pagi Yosepa. Selamat pagi Bapak. Jangan panggil Bapak nih, abang kau nih. Abang dulu alumni SMA 1. Yosepa kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Lu SMP berapa? SMP 10. SMP 10. Yosepa anak nomor berapa? Nomor 2 Pak, dari 2 bersaudara. Alhamdulillah. Yosepa nanti jam 1 ke Jakarta ya, difasilitasi oleh MPR ya. Iya benar Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti siapa yang dampingin? Orang tua sama guru ada? Yang mendampingi ada Bu Indah selaku Kepsek, lalu ada Pak Rio selaku Wakahumas, dan ada Bu Yeni selaku pemimpin. Ibu bapak nggak ikut? Tidak. Nah kalau mau ikut, nanti kita siapin. Nanti ditanyakan lagi Pak. Nah kasih ya. Yosepa, saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Yosepa ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final. Ini sampai Bang Rifkinya yang minta maaf. Coba, ini 3 juri tadi minta maaf nggak sih? Di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Yosepa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Yosepa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Yosepa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosepa berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosepa akan Abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina. Dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosepa kalau sudah lulus dari Cina. Ini Abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosepa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Yosepa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kasih, nanti kalau Abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada pelas sekolah situ. Lagi mengurus Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Dari Satrio, fokusnya bukan benerin kualitas acara, malah giveaway. Kocak. Itu bukan giveaway, itu apresiasi.
Kalau benerin itu pasti kakak, itu kan sebagai hadiah saja karena tahu dia itu pintar. Lucu juga Anda, yang benerin kualitas acara ya panitianya. Kalau udah sponsor ya sponsornya, bukan ranah beliau yang nelpon. Dia apresiasi anak tersebut, hargai aja. Satrio, minimal cabut juara satunya pak. Tak dapat juara satu, tapi dapat beasiswa kuliah di Cina dah. Mending itu sih. Masa depannya jelas, kuliahnya jelas, pekerjaannya jelas. Ya tinggal dirembukin aja sama pihak keluarganya. Ini sampai ada yang bikin parodi Instagramnya loh, coba dilihat ya. Yang artikulasinya kurang jelas, minggir dulu. Iya. Minus 5 telinga juri. Minus 5 telinga juri. 620, jawaban benar semua, jawaban cepat semua. Juara umum Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPRI 2026. Hore! Udah ya ribut-ributnya. Problemik cerdas cermat 4 pilar MPR alhamdulillah sudah saya atasi semua. Yang jadi pertanyaan saya itu, bisa tidur nggak ya dewan jurinya ya? Sumpah kalau saya mah nggak bisa tidur saya. Saya kayak punya beban begitu, kayak punya hutang. Tapi kalau bisa tidur sih fix budak. Ini dia review klarifikasi dari lomba cerdas cermat yang viral. Pertama, klarifikasi dari Simba MC. Mbak, menurut saya ini klarifikasinya kurang etis. Sebagai orang yang menyatakan dirinya adalah profesional, kalau memang Anda mau minta maaf, semestinya Anda tampil menunjukkan wajah Anda dengan permintaan maaf yang tulus, bukan hanya tulisan-tulisan seperti ini. Terus ini, klarifikasi dari MPR-nya. Udah langkah yang cerdas dengan menonaktifkan MC dan juga jurinya, tapi ada satu yang kurang Pak, yang diharapkan oleh netizen. Gelar juara dari tim yang tidak seharusnya ini semestinya diharapkannya dicabut. Dan kami juga meminta klarifikasi dari jurinya, terlebih lagi setelah SW-nya yang kayak gini nih, yang bertebaran nih. Bener gak nih? Terus yang paling bikin saya kesel, tapi kayaknya udah dihapus dari postingannya. Ini dari SMA yang menang, kayak gini dia ngomong. Melalui pernyataan ini, kami SMAN 1 Sambas menegaskan sikap untuk sepenuhnya mendukung dan menghormati setiap keputusan yang telah ditetapkan. Kami memastikan bahwa seluruh tahapan lomba telah kami ikuti dengan tertib, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini adalah bentuk dedikasi kami dalam menjaga integritas pendidikan, karena tentunya kami selalu mendukung murid dalam setiap lomba dari kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Sebagai penguat kepada murid kami yang berjuang, tentunya tetaplah harus semangat untuk berjuang lebih keras lagi untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah, Kabupaten Sambas, dan Kalimantan Barat. Bawalah nama baik Kalimantan Barat dengan penuh rasa bangga dan berintegritas tinggi. Jujur dan sportif. Dari mana jujur dan sportifnya? Setelah anak didik Anda itu hanya mengkopas jawaban dari tim sebelumnya. Semestinya kalau memang kepala sekolahnya merasa mereka jujur dan sportif, kembalikan gelar juaranya kepada mereka dan mengakui kalau memang anak didik Anda itu hanya mengkopas jawaban. Cakep Mbak Nur, komenannya. Klarifikasi, puisi. Apalah arti kemenangan jika tak diakui? Ya nggak ada artinya, cotton bud. Kasih ke juri. Dari akun maju.idn. Hujan. Kualitas juri di lomba cerdas cermat MPR dipertanyakan. Disdikbud sebut speaker ke arah juri bermasalah. Nggak mungkin speaker ke arah juri bermasalah, nggak mungkin. Kenapa? Kalau misalnya speaker dari arah juri itu bermasalah, para juri tidak akan mendengar jawaban dari tim sebelah. Tuh loh, ini udah ketahuan salah, masih aja ngelak. Memang harus hati-hati aja tuh mereka. Alasan doang speaker bermasalah ke dewan juri. Logikanya kalau speaker bermasalah ya ke semuanya, bukan hanya ke satu grup aja. Saya teknisi audio jadi tahulah. Panitia salahkan speaker ke arah juri yang rusak pada saat lomba cerdas cermat MPR. Ini konyol namanya. Awalnya kan masalah artikulasi, sekarang berubah jadi masalah speaker. Nggak konsisten alasannya. Semua orang yang sudah lihat video lomba cerdas cermat itu tahu suaranya jelas, audionya jelas. Bahkan orang yang tidur pun bisa dengar suara dan artikulasinya sangat jelas.
Yang lebih aneh, Dewan Juri langsung memberikan nilai -5 tanpa memberikan kesempatan kepada peserta lomba untuk mengulang jawabannya. Peserta dari SMA Pontianak bahkan bertanya kepada penonton, dan ada penonton yang berusaha mengingatkan juri jika jawaban SMA itu terdengar jelas dan benar. Ya itu kan si ibu pembimbing tadi ya, yang langsung disetop sama juri budak itu. Tapi jurinya pura-pura nggak dengar. Jadi ini bukan masalah speaker, dan jangan salah jika pada akhirnya muncul kecurigaan. Jangan-jangan ada kecurangan yang terstruktur dan disengaja di sini. Jangan-jangan ada suap yang udah diterima oleh juri, dan jangan-jangan ada keluarga pemenang di dalam lomba ini. Ayo kita kawal rame-rame. Perasaan Mas aja kali ini mah. Bukan kata saya, itu kata MC-nya. Saya sebagai tukang sound system protes, speaker kami bagus kok, standar horor. Jadi ya kawan-kawan ya, kasus ini jadi pengingat ya. Kalau misalnya sistem penjurian dalam lomba pendidikan itu memang harus transparan. Kita nggak boleh sementang-mentang kita juri, kita menutup telinga akan pendapat orang lain. Apalagi sampai ada yang protes, berarti kan ada sesuatu yang salah. Biasanya kan kayak gitu ya. Dan sampai sekarang ini masih banyak netizen di luar sana yang berharap ada evaluasi lebih lanjut. Ada yang minta juaranya itu dibatalkan, ada yang minta itu juri langsung klarifikasi, ada yang minta maaf. Tapi sampai sekarang, sampai video ini dirilis, belum ada tanggapan, klarifikasi ataupun permohonan maaf dan pengakuan kesalahan dari juri-juri yang bersangkutan. Ya kalau dipikir-pikir kasihan juga ya pesertanya udah belajar keras banget, apalagi mereka masih sekolah. Mental juga pasti setelah video ini viral pasti ya kena gitu loh. Tapi ya gitulah ya. Media sosial itu bisa bikin masalah kecil jadi besar dalam waktu cepat. Dan ini kebetulan masalahnya besar. Gimana nggak cepat? Oke, segitu dulu untuk berita lomba cerdas cermat ini. Nanti kita akan sambung lagi sampai keluar klarifikasi dari para juri. Di sini juga udah hujan teman-teman, jadi saya kerasa ini pasti suara hujannya masuk. Nanti saya bingung ngeditnya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sehat-sehat terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.